Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Harus semangat ya, coba kita ulang. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, good job. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Panjang umur, sehat selalu untuk adik-adik semua, Tuhan memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah hidup dalam doa. Saatnya kita memuji Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saya Senang Berdoa. Musik! Senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan, ya, berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, berteguh kesetiaan pendengarnya umat-Mu, yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Adik-adik yang baik, masih semangat memuji Tuhan? Kakak kembali undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Musik! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-8. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Musik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Semua
adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 9. Ayo, yang di sampingnya adalah kitab. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Kita sama-sama mengucapkannya 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Untuk itu, kakak kembali undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan, kita bernyanyi Bapa ku datang padamu. Musik. Syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau menyertai kami di sepanjang minggu yang lalu sampai saat ini. Pada saat ini kami seluruh anak sekolah minggu berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, berfirmanlah Engkau, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik semua, yang menjadi nats bagi kita di minggu kita hari ini adalah yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 saya akan baca, demikian tertulis. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pendek ayatnya ya? Iya, ini adalah ayat dari Rasul Paulus untuk jemaat Tesalonika sebagai nasihat. Pendek aja, tetaplah berdoa. Sekarang saya mau tanya, adik-adik pernah nggak dapat nasihat dari orang tua kalian? Atau dari orang yang lebih tua, yang di atas kalian umurnya? Ada nasihat, jangan begini ya, jangan begitu ya. Kalau makan harus habis ya. Kalau habis bangun tidur, berdoa dulu ya. Mau makan berdoa dulu. Ada nasihatnya kan. Kalau ketemu orang tua, salam ya. Cium tangan ya. Masih ingat nggak nasihat-nasihat dari orang tua kalian? Tapi ngomong-ngomong, nasihat itu supaya apa sih? Kenapa orang tua memberikan kita nasihat? Untuk apa kita diberikan nasihat? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa? Kalau menurut saya, orang tua atau orang yang lebih tua dari kita memberikan kita nasihat supaya kita menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik maksudnya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Kenapa begitu? Karena orang tua kita, abang kita, kakak kita yang lebih tua dari kita sudah punya pengalaman. Pengalaman akan kehidupan mereka. Dulu mereka waktu kecil sudah dikasih tahu nasihat dari orang tuanya. Kalau sudah malam, jam 9 harus tidur, jam 10 paling lambat. Kenapa? Karena mereka tahu kalau lebih dari jam 10, besok paginya jadi susah bangun. Nggak bisa sekolah dengan segar. Begitu, makanya langsung dinasehatin. Nah, begitu mereka jadi orang tua yang lebih tua dari kita, mereka nasihati kita. Kamu kalau tidur jam 9, paling lambat jam 10. Supaya besok untuk sekolah segar. Apalagi habis liburan. Iya kan, udah lama nih libur berapa minggu. Biasanya bangunnya sampai siang-siang hari. Apalagi habis nonton Piala Dunia. Iya kan? Maka diingatkan, tidur lebih cepat supaya bangun segar. Sekarang udah aktif sekolah lagi. Nggak bisa lagi nih begadang-begadangan. Harus tidur lebih cepat, tidur tepat waktu, supaya segar, supaya menjadi lebih baik. Orang tua kita punya pengalaman, mereka punya hikmat yang dari Tuhan, maka mereka menasihati kita. Demikian juga Rasul Paulus dalam teks kita ini. Dia menasihati jemaat Tesalonika karena Rasul Paulus punya pengalaman dan punya hikmat dari Tuhan. Maka Rasul Paulus bilang, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena banyak tantangan dari luar, banyak sukacita juga, banyak yang enak, banyak yang nggak enak. Yang paling penting, baik ada yang enak ataupun tidak enak, baik ada suka ataupun duka, baik ada tantangan ataupun ada peluang, adik-adik yang paling penting adalah tetaplah berdoa. Ini nasihat yang pendek. Nggak panjang lebar, nggak sulit diarti-artikan, kita nggak usah cari tahu apa maksudnya. Karena udah jelas, tetaplah berdoa. Mengapa demikian? Karena meskipun nasihat ini pendek, tapi nasihat ini adalah nasihat yang paling penting. Doa adalah
hal yang paling penting bagi orang Kristen, bagi kamu, bagi saya. Karena doa adalah nafas hidup kita, nafas hidup iman kita kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, doa adalah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berdoa. Paulus juga menyuruh kita untuk berdoa. Itulah mengapa doa menjadi sangat penting, adik-adik semua. Jangan disepelekan. Jangan kita pikir doa adalah ya orang tua sajalah yang berdoa, anak-anak enggak. Enggak, masa bisa? Orang tua sajalah yang bernafas, anak-anak enggak. Lah, nanti kalau kita enggak bernafas, gimana? Doa itu sangat penting, baik bagi orang tua, baik bagi anak-anak, baik bagi guru sekolah minggu, baik juga bagi anak sekolah minggu. Doa penting bagi orang Kristen. Karena apa? Dengan berdoa artinya iman kita hidup karena bernafas. Dengan iman yang hidup, maka iman kita berbuah karena Roh Kudus. Jadi, orang yang berdoa, imannya akan berbuah oleh karena Roh Kudus, adik-adik. Buah imannya nanti, itulah yang tampil dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dia menjadi memberitakan kabar baik, dia menjadi orang yang berbuat baik, dia menjadi orang yang mengasihi sesamanya. Karena itu adalah buah yang keluar dari imannya. Gitu adik-adik, maka doa menjadi penting. Bagaimana? Sekarang adik-adik merasa nggak doa penting? Atau adik-adik merasa doa nggak penting? Lebih penting apa sama hidup kita sekarang? Lebih penting paket data? Atau lebih penting bawa charger? Atau bawa power bank? Bawa tab? Enggak. Yang paling penting adalah berdoa. Tetaplah berdoa. Berdoa itu setiap waktu. Suka duka. Ada yang senang, ada yang sedih. Ada tantangan, ada peluang. Ada yang bergembira. Ada yang bergumul. Kita harus berdoa terus. Adik-adik berapa kali berdoa satu hari? 5 kali? Kapan? Bangun tidur. Sarapan. Makan siang. Makan malam. Mau tidur. Begitukah? 5? Atau 3? Makan pagi, makan siang, makan malam. Atau nggak pernah, karena makan paginya bareng-bareng sama mama yang berdoa. Makan siangnya, makan tahu goreng, digoreng dadakan, jadi nggak berdoa. Atau makan malamnya, makan bakso, jadi nggak berdoa, gitu kah? Apakah seperti itu? Enggak ya, jangan ya. Kita enggak seperti itu. Anak sekolah minggu HKBP itu selalu berdoa, terus berdoa, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang suruh kita berdoa. Dia bukan cuma suruh adik-adik. Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh kita berdoa, bahkan dia mengajarkan kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu doa yang keluar dari mulutnya, yang sekarang ada di dalam kita. Kita bisa mengucapkannya. Maka berdoalah selalu, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Iya. Siapa yang adik-adik horong kecil, horong sedang, horong besar, yang belum hafal doa Bapa kami, minta ajarin sama mama papa kalian. Mama, papa, ajarin aku doa Bapa kami, supaya aku bisa berdoa. Kenapa? Karena itu disuruh oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami itu adalah doa yang keluar dari Tuhan Yesus, yang dia letakkan pada kita semua, pada adik-adik semua, supaya kita bisa berdoa. Setelah minta ajarkan oleh orang tua, maka hafalkanlah doa itu selalu. Ingat di pikiran, ingat di dalam hati juga. Supaya Anda bisa mendoakannya terus adik-adik. Kalian bisa berdoa itu terus. Kapanpun, dimanapun. Doa Bapa kami, doa yang sangat indah,
dari Tuhan Yesus. Doa yang menunjukkan isi hati Tuhan Yesus yang menyayangi kita semua. Menyayangi adik-adik. Maka dia ajarkan berdoa. Ingat, minta ajarkan sama orang tua. Kalau bisa, lebih bagus lagi kalau minta ajarkan bahasa Bataknya. Tangiang ale amanami. Minta ajarin sama papa mama. Kalau papa mama nggak bisa, minta ajarin sama opung. Tangiang ale amanami. Sudah bisa, hafal dan ucapkan selalu. Iya, kenapa begitu? Karena dengan berdoa, doa Bapa kami apalagi, dia menyegarkan iman kita. Dia membuat jiwa kita bersukacita. Dia membuat tubuh kita kembali bersemangat, adik-adik. Sangat penting ini, karena sudah masuk semester baru. Ada yang masuk sekolah baru, ada yang masuk kelas baru, ada yang ketemu teman baru, ada yang ketemu lingkungan yang baru. Maka kita butuh jiwa yang segar, butuh semangat yang kuat untuk menghadapi persekolahan ini, pendidikan ini. Supaya adik-adik lihat bahwa ya, di tempat baru juga saya bisa bersemangat. Di tempat baru juga saya bisa mendatangkan sukacita buat orang-orang. Karena saya adalah orang yang selalu berdoa, doa Bapa kami. Tetaplah berdoa, adik-adik. Karena itu nafas bagi kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nafas kita sehingga dimanapun adik-adik sekolah, adik-adik bermain, kamu selalu mendatangkan kesegaran buat sesamamu. Dan ini pertanyaan terakhir. Kemarin libur 3 minggu lebih. Adakah adik-adik yang mengisi liburannya dengan berdoa? Mendoakan orang tuamu, mendoakan abang kakak dan adikmu, mendoakan saudara-saudaramu, bapak tuamu, bapak udamu, namboru, nantulang, tulang, siapa lagi? Semua teman-teman di sekolah, siapa lagi? Tetangga-tetangga, teman-teman bermain. Ada nggak yang mendoakan mereka? Atau ada nggak adik-adik mendoakan negara Indonesia, mendoakan supaya para petani hasilnya bagus, hasilnya melimpah, supaya teman-teman kita semua bisa makan beras yang sehat, mendoakan para petani supaya hasilnya subur, supaya kita makan sayur yang sehat, para peternak, supaya kita bisa makan daging, makan ikan yang sehat. Ada nggak sih kita yang seperti itu selama liburan? Gimana? Kalau nggak ada, ya udahlah, nggak apa-apa. Dari sini, dari khotbah ini, saya mengingatkan, mulai hari ini, besok dan seterusnya, kita bawalah mereka dalam doa kita. Kita bawalah seluruh saudara-saudari kita, semua yang bisa kita ingat dalam doa kita. Apalagi doa anak-anak sekolah minggu. Doakan mereka semua, adik-adik. Karena doa kita bukan kita yang atur, tapi ini perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah memerintahkan kita untuk berdoa, maka Dia akan mendengarkan doa kita. Maka berdoalah untuk semua. Doakan semua orang. Doakan yang baik bagi mereka, supaya mereka bersukacita penuh berkat dari Tuhan. Dan terakhir, saya mau sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu semua yang sekarang beribadah bersama-sama dalam Sobat Kairos yang terkasih ini. Tetaplah berdoa. Sekolah minggu HKBP, tetaplah berdoa. Karena Tuhan yang memerintahkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang memerintahkan kami semua anak-anak-Mu untuk berdoa. Selalu berdoa dan tetap berdoa. Karena itu kami mohon, Tuhan, bukalah mulut kami, supaya kami berdoa kepadamu. Bukalah telinga kami, supaya kami mendengarkan seluruh pergumulan kehidupan, baik kehidupan kami sendiri, keluarga kami, tetangga-tetangga kami, dan seluruh dunia ini,
supaya kami bisa mendoakan mereka ke hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami menjadi anak-anak yang selalu berdoa setiap waktu, penuh ucapan syukur kepadamu. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau selalu mendengarkan doa kami. Untuk orang tua kami semua, kami mohon Tuhan, berikanlah kesehatan, berikanlah kesembuhan bagi yang sakit, berikanlah rejeki, supaya kami bisa melanjutkan pendidikan dan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dengan baik. Berkatilah juga seluruh keluarga kami yang dekat dan yang jauh, supaya mereka selalu dalam naungan Tuhan. Dan juga ya Tuhan kami mohon, kiranya Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin negara kami, supaya melalui kepemimpinan mereka, kami seluruh rakyatnya menjadi penuh sukacita dan penuh damai. Ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi Do, Re, Mi. Musik. Do, itulah dosamu, Re, relakan hatimu. Mi, minta pada Yesus, Fa, fahami firman-Nya. So, sobatmu yang setia, lama menunggu Bu, silakan dia masuk. Dosamu dihapuskan. Mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di tengah kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan yang paling